Oke, balik lagi di B Radio ya. Dan kali ini kita bakalan kita bakalan flashback ke belakang dan mengenai Pak Jokowi yang dikata-katain mahasiswa ya kan, seperti biasanya. Tapi beliau itu sebenarnya sudah banyak itu prestasinya. Mau tahu kayak gimana ya kan? Kita langsung simak saja videonya. Jokowi, Jokowi, alangkah bobrokmu, merusak demokrasi, setia oligarki, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi, 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 sang pengkhianat, Jokowi, Jokowi, presiden gagal, lagi-lagi kawan. Jokowi, Jokowi, alangkah bobrokmu, merusak demokrasi, setia oligarki, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi, 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 sang pengkhianat, Jokowi, Jokowi, presiden gagal. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Oke kawan-kawan semua ya, saya datang dari Andalas Padang jauh-jauh. Jokowi, turunkan Jokowi dan Prabowo. Turunkan. Untuk merendahkan suasana sumpah di untuk merendahkan suasana agak sumpah. Besok ada yang disampaikan mungkin ke masyarakat. Ya, ini negara demokrasi. Disampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya. Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini. Menguasai blok Rokan, blok Mahakam yang tadi tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika loh. Jadi dalam kondisi begitu orang sedikit-sedikit nanya ke Pak Jokowi, menurut saya wajar, bukan karena mengkultuskan dia. Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini. Menguasai blok Rokan, blok Mahakam yang tadi tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika loh. Jadi dalam kondisi begitu orang sedikit-sedikit nanya ke Pak Jokowi, menurut saya wajar, bukan karena mengkultuskan dia. Sekarang Pak Jokowi, Kenapa sih Pak Jokowi bisa didemo? Permasalahannya apa sih itu? Oh, Pak Jokowi di demo. Oh, permasalahannya itu sebetulnya kesalahan Presiden Jokowi itu kenapa dia di demo? Yang pertama dia membubarkan FPI, yang kedua membubarkan HTI, yang ketiga dia membubarkan Petral, yang keempat dia mengambil saham Freeport 51%, dan yang terakhir dia menjadi Presiden G20, menaikkan Pertamax. Nah, itulah. Andai Presiden Jokowi tidak melakukan itu, dia udah tidur minyak. Oh, gitu ya Pak. Iya. Tiap hari. Karena orang-orang yang tadinya kaya nih dengan di Petra, yang kaya di Freeport, sekarang udah apalagi banyak yang di stop, nikel di stop, sawit di stop keluar. Iya. Orang kaya udah kelepek-kelepek, nggak modalnya sekarang. Mana Jokowi, mana rakyat? Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi.
Indonesia kepada Jokowi. Tempat persembunyian yang paling aman bagi seorang pemimpin adalah hati rakyatnya. Dan ini benar adanya. Kita lihat mulai dari presiden pertama kita Bung Karno, begitu dicintai oleh rakyatnya. Ini dikarenakan Bung Karno dekat dengan rakyat dan ada di hati rakyatnya. Beralih ke Soeharto, terlepas dari kontroversinya, memimpin negeri dengan represif dan menelan banyak korban jiwa. Hingga hari ini, beliau masih memiliki banyak pengagum. Kemudian B.J. Habibie dan Gus Dur yang hingga saat ini masih banyak dikagumi. Dan sama halnya dengan Megawati, juga SBY. Semua pemimpin memiliki banyak pengagumnya masing-masing. Lantas bagaimana Presiden RI ke-7 Joko Widodo? Segala isu miring yang kerap dilancarkan oleh mereka yang sering disebut barisan sakit hati tak lantas membuat Jokowi dibenci oleh rakyatnya. Tahu apa alasannya? Itu karena Jokowi telah berhasil mengambil hati rakyat dan Jokowi adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Jokowi adalah rakyat. Mana Jokowi, mana rakyat. Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Jokowi tidak memandang mau suku bangsa, mau kirim dari mana, mau bangsa atau suku apa, tapi Jokowi adalah satu-satunya anak bangsa, anak yang percaya kepada ideologi bangsa ini. Mari kita sama-sama lihat beberapa dari begitu banyaknya bukti cinta rakyat terhadap Presiden kelahiran 21 Juni tahun 1961 silam. Lautan warga sambut kedatangan Jokowi. Antusias warga dalam menyambut kedatangan Jokowi di tiap daerah kerap menjadi perbincangan karena bukan sekadar datang dan lihat orang nomor satu di Indonesia dari jarak yang dekat, namun ini membuktikan ketulusan hati seorang pemimpin yang dinanti-nanti oleh rakyatnya. Nyanyian, tarian, teriakan memanggil nama Jokowi hingga berfoto ria bersama betul-betul terbukti tak ada benteng arogansi pemisah antara rakyat dengan Jokowi. Saya berjuang dari awal tadi. Saya berhasil berjabat tangan dengan Bapak Presiden. Raffi, bocah berkebutuhan khusus, penggemar berat Jokowi. Suasana haru dan empati terjadi dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2019 lalu, di mana Jokowi secara spontan menyambut pelukan Raffi, seorang anak berkebutuhan khusus yang telah lama mengidolakan Jokowi. Kemudian Presiden Jokowi menggendongnya setelah Raffi dibawa mendekat. Bahkan Raffi juga meminta berfoto bersama Presiden Jokowi. Apakah Anda tahu bahwa Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur di Indonesia hingga melampaui Malaysia? Tonton video ini untuk mengetahui fakta-fakta mengejutkan tentang prestasi Jokowi dalam bidang infrastruktur. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikenal sebagai presiden yang gencar membangun infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Sejak menjabat pada tahun 2014, Jokowi telah meresmikan berbagai proyek infrastruktur yang bertujuan untuk memeratakan pembangunan, meningkatkan daya saing, mencapai keadilan sosial, dan membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu bidang infrastruktur yang menjadi prioritas Jokowi adalah transportasi. Dalam 6 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi telah membangun 1.640 km jalan tol dan 4.600 km jalan bukan tol. Selain itu, Jokowi juga telah membangun 15 bandara baru dan melakukan 38 ekspansi dan perbaikan bandara lama. Tak hanya itu, Jokowi juga telah membangun 124 pelabuhan baru yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung perekonomian nasional. Selain transportasi, bidang infrastruktur lain yang menjadi perhatian Jokowi adalah sumber daya air. Jokowi menyadari bahwa Indonesia membutuhkan bendungan untuk mengatasi masalah kekeringan, banjir, irigasi, dan ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, Jokowi telah membangun 22 bendungan baru pada tahun 2021 ini dan menargetkan untuk menyelesaikan 65 bendungan pada tahun 2024 mendatang.
Jokowi menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan fondasi penting dalam suatu negara. Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ya enggak? Sering tidak kita sadari bahwa infrastruktur itu bangun peradaban, ujar Jokowi saat meresmikan Terminal Bandara Kuabang, Kabupaten Halmahera Utara. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif, Indonesia berhasil melampaui Malaysia dalam hal kualitas infrastruktur. Menurut laporan World Economic Forum (WEF) tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 141 negara dengan skor 64,8 dalam hal kualitas infrastruktur. Sementara itu, Malaysia berada di peringkat ke-77 dengan skor 63,7. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur secara signifikan dibandingkan dengan negara tetangga yang selama ini dianggap lebih maju. Good evening, Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. Look, I think Nusantara is one of the most exciting projects happening in the world today. And I, like many people around the world, have watched the progress of Indonesia in these past few years. Things just keep getting better in Indonesia. And that is in no small part due to the leadership of President Jokowi, who is now one of the most respected and admired leaders in the world today, and statesman. And he has had the ability to govern Indonesia well for the present, but also the imagination to think about what it could be in the future. And Nusantara is being built at a time of dramatic change. Changes in technology, changes because of the concentration on the environment and the need to protect it. And therefore, Nusantara, it could be not just a showcase for Indonesia. We want it to be a showcase for the world. We want people from around the world to come to Nusantara and say, this is how it can be done. And I believe the investment opportunities, the opportunity to play a part in this amazing country's development, this should attract people from every corner of the world. And I made my commitment simply to take that message out to the world and tell people this is something worth coming, worth seeing, worth investing, worth being in. So countries don't make progress just by buildings and infrastructure and markets and the economy. Central to any country's progress is its spirit. And the spirit of modern Indonesia is a spirit of innovation and possibility and courage, and also getting things done. This is a place where today people want to see things done. And this capital city can be the personification, the embodiment of that spirit. It took vision to think of it. It takes courage to do it. And it also takes hope for people to know that this capital city is going to represent the very best of Indonesia to the world and nurture that spirit so that the progress Indonesia has made, the enormous progress over the last few years, is continued well into the future so that this country takes its rightful place as a leader